Resti? Benar nggak Sabrina? Benar. Oke. Coba lagi fokus ya. Silakan kembali. Nah, ibu mau ngejelasin nih. Ibu mau jelasin tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu anak-anak ibu bisa menjelaskan sifat-sifat bunyi dan anak-anak ibu juga bisa menjelaskan karakteristik bunyi. Nah, sebelum kita masuk ke inti pembelajaran, ibu mau menanyakan sesuatu. Menurut anak-anak ibu, kenapa kelas ini bisa berbunyi? Ada gesekan. Oke, kita catat dulu ya asumsi awalnya. Yang pertama karena ada apa? Gesekan. Karena ada gesekan. Yang kedua, karena apa? Getaran. Oke, karena ada getaran. Apa lagi? Resti, senyum-senyum, tahu? Karena dipukul, Bu. Oke, karena dipukul. Karena dipukul. Apa lagi? Sabrina? Apa Sabrina? Kenapa keluar yang ibu pukul dengan sumpit ini bisa berbunyi? Karena Udah ada gesekan. Apa lagi? memiliki suara. Oke, karena memiliki suara. Suara gesekan. Nah, dari asumsi anak-anak ini, maka dapat asumsi awalnya itu dari gesekan, getaran, karena ada suara. Nah, ibu ingin anak-anak ibu paham dengan sendirinya mengenai ini semua dengan melalui percobaan yang akan dituntut sendiri. Ibu akan membentuk dua kelompok. Kelompok depan dan kelompok belakang. Oke. Ibu akan memberikan LKPD. Di sini LKPD-nya udah lengkap dan ada petunjuk-petunjuk LKPD di sini. Jadi anak-anak ibu tinggal mengisi lagi apa isi LKPD-nya. Dengan ibu kasih alat percobaannya setiap kelompoknya. Nah, untuk kelompok 1 silakan diambil. Kelompok belakang mana, Bu? Oke, ini kelompok 2 ya. Bu, ini ada bekas nih, Bu, sempitnya, Bu. Oh, itu baru ibu ambil dari gacoan ya. Mana gacuannya, Bu? Udah Ini dimakan. kertasnya sama seperti ini, Bu. Iya, nggak ada kertasnya, Bu. Iya, karena klub orang fotokopinya habis ya. Kelompok 1 kenapa jauh banget? Nggak sehat ya. Iya. Oke, anak ibu, di sana ada membutuhkan air. Jadi 1 gelas aja nanti kita isi air ya. Oke, Bu. Boleh sampai pecah, Bu? Boleh. Nah, di depan ibu ada materi. Silakan anak-anak ibu pahami materi-materinya. Nanti ini menjadi referensi untuk anak-anak ibu melakukan percobaan ya. Oke, silakan ke percobaannya. Ibu kasih ini percobaan waktunya 20 menit ya. Dibaca dulu tujuan kegiatannya, apa tujuan kegiatannya, apa yang mau diharapin dari anak-anak ibu melakukan percobaan ini.
Oke, tinggal sisa waktu 5 menit lagi ya. Semangat dong, nanti ibu kasih ice cream. Nggak mau es krim, maunya pulang. Oke, nanti udah cepat selesai, cepat kita pulang ya. Emang makanan dulu Bu. Ya, terserah Anda semua. Ada kesusahan kelompok 1? Nggak ada Bu. Butuh air? Tapi kan ada satu aja. Iya, butuh air tidak? Sekarang sudah sampai ke air. Belum Bu. Udah Bu, banyak dikasih air Bu. Udah, ini yang dikasih air ya. Nanti ganti-gantian aja ya. Pinjam dong kelompok 1. Duitnya baru pakai. Udah. Beli. Oke, waktunya sisa Sabar Ibu, kelompok 2 belum dikasih. 3 menit. Pinjamin lagi, cepat kelompok 1. Kenapa lama kali? Boleh sekali. Yuk, dipinjamin lagi. Nah, Abang tukang bakso. serius ya. Baca boleh emang. Baca kan? Jangan tidur ya. Enggak. Iya. Enggak tahu emang ceritanya. Oke, udah selesai. Udah Bu. Oke, kumpulin anak-anaknya ke depan perwakilan ya. Dikumpulin anak-anaknya nanti baca. Ya, kumpulin ke depan. Kelasin aja ya. LKPD-nya bawa lagi, LKPD-nya bawa lagi. Oke, siapa yang mau tampil duluan? Apa? Oh, bentar, kita skip ya biar adil. Biar adil ya. Oke, kita skip ya. Kita pilih kelompok 1 atau kelompok 2? Yeay, berapa tuh? Oke, kelompok 2. Ya, kelompok 2 tampil duluan. Ya, kelompok 2 cepat cepat. Cepat kelompok 2. Cepat cepat. Enggak cepat kelompok 2 udah kita screen tadi ya. Nah, nanti ya kelompok 2. Bunyinya tetap kedengaran penyaring ketika gelas di atas meja dan kami karena di bawahnya ada meja atau becak ada di gorengannya. Nah, yang kedua percobaan. Nah, nomor satunya kegiatannya kelas diketuk di udara, bunyinya terdengar tapi kurang keras karena tidak ada perantara mediumnya. Yang kedua, gelas diketuk saat membuka meja terdengar bunyi nyaring. Yang ketiga, gelas diisi air lalu
settingan gitu. Oke, coba ini ya. Berdiri lagi, tapi harus breathing. Ya, semangat. Oke, panjang-panjang. Ayo keluarin suaranya semua, nyanyi. Pendek, panjang, pendek, pendek, panjang. Pendek, pendek, pendek. Pendek, pendek, pendek. Oke, udah ya. Silakan duduk lagi. Nah, oke, kan karena anak-anak ibu udah bikin AKPD kan tadi, dan AKPD-nya itu belum sepenuhnya benar alasan-alasannya. Nah, sekarang seperti yang dibilang tadi, ibu akan memberikan materi, sedikit materi, dan anak-anak ibu harus membetulkan AKPD-nya sesuai dengan materi apa yang telah ibu bilang ya. Dan nanti AKPD-nya akan dikumpul ya. Nah, apa yang akan kita pelajari sekarang? Bunyi. Oke, anak-anak itu pernah mendengar bunyi kereta api? Gimana bunyinya? Nah, oke, pintar sekali. Betul. Bunyi kereta api pernah mendengar bunyi kucing? Oke, gimana bunyi suaranya? Oke, kita tepuk tangan. Oke. Nah, sekarang kita belajar mengenai apa? Bunyi. Anak-anak ibu tahu apa itu bunyi? Seperti asumsi awal dari anak-anak tersebut, bahwasanya bunyi adalah gelombang mekanik yang dihasilkan oleh getaran. Berarti getaran dulu tadi rendah. Berarti yang dihasilkan oleh getaran suatu benda dan merambat melalui medium. Nah, medium ini yang menjadi alasan bunyi suaranya itu nyaring atau tidaknya. Medium itu ada 3, ada medium udara, air, dan medium benda padat. Ingat nggak pelajaran kita minggu lalu? Cahaya itu butuh medium nggak untuk merambat? Enggak. Oke, kita bahwa cahaya itu tidak butuh medium untuk merambat. Dia bisa merambat tanpa ada udara, air, dan tanpa adanya benda padat. Sedangkan kalau bunyi ini, dia harus ada mediumnya untuk dapat merambat. Oke, kita lanjut. Kita mengerti? Enggak, Bu. Oke, yang materi-materi ini yang akan kita pelajari hari ini, yaitu mengenai jenis-jenis bunyi, tinggi rendahnya bunyi, intensitas bunyi, dan sifat-sifat bunyi. Oke, jenis-jenis bunyi. Nah, jenis-jenis bunyi itu ada 3. Yang pertama ada bunyi infrasonik, ada bunyi audiosonik, dan bunyi ultrasonik. Ini ibu salah itu ya, salah kutip.
20 Hz itu adalah frekuensi yang sangat kecil, di mana telinga kita tidak bisa mendengarkan bunyi tersebut. Seperti bunyi apa? Nah, kalau bunyi lebah dan bunyi kupu-kupu itu masih bisa kita dengarkan. Sedangkan bunyi infrasonik ini di bawah 20 Hz, di mana bunyi-bunyi ini hanya bisa didengar oleh hewan-hewan seperti anjing, kayak anjing pelacak itu, di mana suara orang tertindih di bawah sentuhan atau apa kita tidak bisa mendengar. Sedangkan kembali ke topik, yang kedua itu bunyi audiosonik, di mana bunyi audiosonik ini bisa kita dengar. Nah, seperti sekarang ini suara ibu bisa kalian dengar karena bunyi suara ibu ini termasuk jenis bunyi audiosonik. Bisa dihitung frekuensinya dari 20 sampai 20.000 Hz. Yang ketiga itu ada bunyi ultrasonik. Nah, bunyi ultrasonik ini lebih di atas bunyi suara ibu, lebih dari 20.000 Hz, di mana hewan-hewan yang bisa mendengar itu seperti hewan-hewan seperti lumba-lumba dan kelelawar, di mana bunyi tersebut bisa mengantuk kepada mereka. Baik, masuk ke tinggi rendahnya bunyi atau frekuensi bunyi. Nah, frekuensi bunyi ini ada dua, ada frekuensi tinggi dan ada frekuensi rendah. Nah, frekuensi tinggi itu seperti helikopter, di mana helikopter ini baling-balingnya itu terdengar sama kita walaupun jauh. Sedangkan frekuensi rendah itu seperti kicau, di mana kicau burung itu ada yang nggak kedengeran sama kita kan. Lanjut ke intensitas bunyi. Intensitas bunyi ini juga ada dua, di mana ada bunyi kuat dan bunyi lemah. Untuk pendengaran kita seperti bunyi petir. Ada yang pernah mendengar bunyi petir? Ada, Bu. Oke, gimana perasaan kalian jika ada petir? Takut. Oke, apa lagi? Pasti ekspresi kalian tuh menutup telinga atau enggak? Ya. Itu karena kalian mempertahankan telinga kalian agar tidak terjadi kerusakan di saraf-saraf pendengaran kalian. Nah, berikutnya itu sifat-sifat bunyi. Oke, siap-siap dengan KKBD-nya ya. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai intensitas bunyi. Seperti yang dibilang tadi bahwa intensitas bunyi itu ada dua, ada bunyi kuat dan bunyi lemah. Dimana intensitas bunyi ini apa yang ada yang tahu nggak intensitas bunyi itu apa? Tadi kan si kamu kata Oke, seperti yang dibilang tadi bahwa di sini ada intensitas bunyi. Ada yang tahu intensitas bunyi itu apa? besar kekuatan bunyi itu, Bu. Oke, benar sekali. Intensitas bunyi adalah kekuatan bunyi yang diukur dalam suatu ukuran, di mana ukurannya itu adalah desibel atau dB. Nah, bunyi itu ada bunyi kuat dan bunyi lemah, di mana bunyi kuat itu seperti petir. Ada yang tahu petir itu apa? Ada, Bu. Apa itu petir? Ciri-ciri petir deh. Kilatan itu, Bu. Ada kilatan cepat itu. Oke, benar sekali bahwa petir itu ada kilatan-kilatan dan terdengar bunyi kan. Nah, bunyi tersebut merambat melalui udara sehingga kita bisa mendengar bunyi tersebut. Menurut anak-anak ibu, mana duluan cahaya atau bunyi petir tersebut? Cahayanya dulu bunyi. Berarti anak-anak sebenarnya bunyi sama cahaya itu sama-sama dia keluar. Sedangkan kalau kenapa cahaya itu lebih cepat terlihat daripada kita dibandingkan dengan suara? Karena cahaya ini sedangkan bunyi itu harus ada medium kayak udara dulu, ya. Jadi makanya kalau terjadi petir, maka kita akan melihat cahaya terlebih dahulu baru suaranya. Oke, mengerti anak ibu? Nanti, Bu. Nah,
kecil, di mana bahwasanya suara ibu ini dipantulkan oleh dinding-dinding yang ada di sini. Oke, kita lanjut. Sumber bunyi. Nah, sumber bunyi ini ada dari berbagai macam-macam. Yang pertama itu alat musik. Pernah mendengar bunyi alat musik? Pernah. Oke, itu tuh bunyi di alat seperti kita. Itu tuh bunyinya dari apa? Senarnya melalui gesekan kan enggak? Oke, kalau nggak digesek kamu bunyi kan? Nah, itu selanjutnya hewan seperti suara kata. Ada yang pernah mendengar suara kata? Pernah. Gimana bunyinya seperti kita? Bebek. Oke, kita lanjut ke bunyi manusia seperti suara ibu. Benda seperti suara dari telepon dan lain. Selanjutnya benda-benda seperti yang bilang tadi kecil kan? Nah, dari pembelajaran kita pada hari ini, apakah ada yang menyimpulkan pembelajaran kita? Berarti itu. Oke, Rani Marjan, silakan disimpulkan pembelajaran kita yang dapat kamu pahami. Bunyi itu adalah getaran yang merambat melalui nyumbuk dan Oke. memiliki berbagai jenis, tinggi rendah, serta sifat-sifat tertentu. Oke, bagus. Semuanya udah pada paham? Sudah Bu. Kalau udah pada paham, Ibu mau mengtes nih pahaman anak-anak Ibu semua. Dari soal Oke, di sini Ibu ada beberapa soal. Setiap anak siswa akan Ibu kasih satu soal ya. Coba lihat ini. Soal yang pertama untuk si oke, Serli. Maaf, Resti. Salah satu, dia pastikan kub dengan sendok saat dibantu bukan saat ditempelkan ke meja. Suara terdengar lebih nyaring saat gelas ditempelkan ke meja karena itu meja menghantarkan bunyi lebih baik karena melalui cara media padat. Apakah benar semuanya? Benar Bu? Pendapat? Ya. Oke, benar. Tepuk tangan. Baik, yang kedua soalnya. Siswa melakukan percobaan memakai dua benda berbeda, logam dan plastik. Suara logam lebih nyaring karena C. Bu, logam menghantarkan bunyi lebih cepat. Ya. Pendapat? Ya, Ya, Bu. Oke, berarti benar. Tepuk tangan. Oke, Rani. Dari ketiga media berikut, manakah yang paling baik mengantarkan bunyi? C. Bu, logam. Ya, apakah sependapat? Ya, Bu. Oke, berarti benar. Tepuk tangan. Safrina, ayo, soal terakhir. 4. Dua anak melakukan percobaan mendengar bunyi melalui meja dan melalui udara. Suara lebih jelas terdengar melalui meja karena Kenapa? B. Oke, pendapat semuanya. Ya, Bu. Nah, benar. Berarti anak-anak ibu udah paham ya. Karena anak-anak ibu udah paham, ibu ada satu permainan. Oke, mau main lagi? Mau, Bu. Oke, semuanya berdiri. Resti. Ya, semuanya berdiri. Pegang kepala. Oke, pegang kepala. Pundak. Lutut. Kaki. Oke, cepat ya. Kepala. Pundak. Lutut. Kaki. Kepala. Pundak. Lutut. Kaki. Kepala. Pundak. Lutut. Kaki. Kepala. Oke. Nanti siapa yang salah yang kasih hukuman ya. Hukumannya apa? Nanti di depan. Oke? Mau setuju? Enggak, Bu. Hukumannya apa? Hukumannya apa? Oke, kalau ada yang salah nanti ibu yang nentuin hukumannya. Oke, kepala, pundak, tutup, kaki. Kepala, pundak,
lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kaki, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Oke. Udah fokus ya anak-anak ibu. Oke, karena anak-anak ibu udah paham dan sepertinya anak-anak ibu udah semangat lagi untuk pulang. Ya kan? Semangat untuk pulang kan? Belum, Bu. Oke, karena udah semangat untuk pulang, maka kita akhiri aja pembelajaran kita pada hari ini. Ibu mohon maaf jika ada kesalahan dan ada nggak yang ingin ditanyain? Tidak, Bu. Nggak ada. Oh iya, silakan dikumpulkan AKPD-nya. Nanti ibu akan nilai apakah kalian memperbaiki atau tidak. Kasih ya. Ibu mau refleksi nih. Ibu mau refleksi nih. Senang nggak anak-anak ibu belajar sama ibu? Senang, Bu. Ada nggak yang mau dibilang sama ibu, Bu, kurangin SBK-nya, Bu, tambahin SBK-nya? Ada, Bu. Nggak ada ya? Oh, berarti nggak ada evaluasinya nih, Ibu. Nggak ada, Bu. Oke, Ibu tutup aja lagi ya. Bu. Silakan Safrina bersyukur. Ada teman-teman yang bersyukur. Setelah memulai pembelajaran, mari kita membacakan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Ibu izin keluar dulu ya. Silakan anak-anak ibu dibereskan peralatannya dengan rapi, bangkunya disusun kembali. Ibu mau keluar dulu. Hati-hati di jalan dan jangan berkeliaran di luar ya. Ya, Ibu. Berangkat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.